peta persaingannya sebenarnya industri ini seperti apa sih Pak Henry? Artinya adalah pemainnya sudah banyak kah begitu? Kalau Blast ini kemudian listing kan mungkin ada banyak pemain di luar sana sebenarnya gitu yang cukup menikmati pasarnya dari bata ringan ini Pak. Iya betul, memang ada cukup banyak mungkin sekitar 20 sekian produsen ya. Cuma memang hingga saat ini kita masih leading, kita sebagai market leader di industri ini dengan market share kurang lebih 34% total dengan kita punya 4 lokasi pabrik dengan 5 lini produksi. Jadi ada pesaing, yes, tapi bagi kita mereka bukan pesaing sebenarnya, partner dalam mengedukasi penggunaan bata ringan dibanding bata konvensional. Itu mungkin yang kita ingin tuju ya. Peta persaingannya ini artinya adalah mereka memang pemain yang bermain di Pulau Jawa juga atau sebenarnya sudah cukup tersebar juga di berbagai wilayah di Indonesia gitu. Artinya timur pun sudah ada yang di Indonesia Timur gitu ya, kemudian di bagian Indonesia Barat, Sumatera dan lain sebagainya pun juga sudah ada pemainnya sendiri atau seperti apa nih yang selama ini industri ini seperti apa sih sebenarnya di Indonesia nih Pak Henry? Ya, cukup dominan yang tersebar memang hanya di Pulau Jawa ya, karena memang mayoritas penduduk kan memang juga ada di Pulau Jawa, kurang lebih 150 juta something itu kan di Pulau Jawa, tapi juga ada beberapa produsen yang juga di luar pulau. Tapi memang dominan di Pulau Jawa, termasuk kita sendiri. Oke, berarti fokusnya ada di Jawa, tapi mungkin ada beberapa pemain-pemain juga yang tersebar. Nah yang menarik kan sebenarnya sekarang semua mata tertuju kepada pembangunan IKN, Ibu Kota Nusantara ya, yang benar-benar perencanaannya sebagai kota modern, kota pemerintahan, yang tampaknya semua teknologi juga ada di sana begitu ya. Seperti apa Blast melihat opportunity atau mungkin join juga nih Blast untuk kirim juga bata ringan begitu ya untuk pembangunan di sana. Seperti apa nih Pak Henry? Memang IKN ini merupakan program dari nasional juga dan kita juga turut serta mendukung. Kita juga ada kirim ke sana juga karena memang salah satu dari kelebihan bata ringan dibanding bata konvensional kan ketersediaan suplai dan pemasangan yang lebih cepat. Dan itu sangat dibutuhkan di IKN, di mana itu mungkin yang daerah terpencil, daerah juga yang butuh speed untuk lebih cepat daripada konvensional. Jadi kita sangat mendukung sekali untuk IKN itu untuk kita suplai dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berarti sekarang pembangunan inti yang ada di IKN berarti sudah ada kontribusi bata dari Blast gitu ya? Ada, sebagian kita juga suplai. Oke, berarti memang super teknologi gitu ya dari IKN ini. Ini Betul nanti akan kerjasamanya itu berarti nanti akan lanjut sampai ke pembangunan tahap akhir atau seperti apa nih Pak yang kerjasama antara pembangunan IKN dan juga Blast sendiri nih Pak? Kita akan terus lanjutkan dari pembangunan mungkin lebih ke arah high building sampai dengan public facility, perumahan kita akan terus jalankan di IKN. Permintaan dari bata ringan sendiri ini seperti apa sih Pak? Artinya adalah dari sisi kapasitas produksi pabrik yang dimiliki oleh Blast gitu ya, sejauh mana sebenarnya permintaan yang terus bertumbuh nih setiap tahunnya nih Pak? Ya, kita tumbuh terus ya dari dari 3 tahun terakhir kita tumbuh terus dan itu selalu double digit ya. Jadi kita selalu konsisten tumbuh dan itu memang juga karena kita juga ada penambahan kapasitas, jadi tumbuh bukan karena high margin, tapi kita juga tambah kapasitas, otomatis kita juga tumbuh secara value. Nah, di mana itu kita tumbuhnya, kita tersebar di sekian daerah supaya benar-benar kita lebih rata, bukan di satu tempat yang bikin headache gitu. Oke, jadi memang ada pemerataan begitu ya, atau mungkin akan lebih menjangkau pabrik-pabriknya terhadap daerah-daerah tujuan baru begitu, apalagi nih sekarang kan sudah IPO gitu ya, pasti ada planning ke depan untuk ekspansi, perluasan gitu ya. Ini apa yang di planning Pak Henry? Iya, betul sekali, kita memang sudah ada rencana untuk ke 2-3 tahun ke depan akan terus membangun di daerah-daerah lain, tapi mungkin kita nggak bisa diekspos sekarang, tapi kita ke arah sana ya. Masih belum bisa dideklar gitu ya. Tapi saya tahu sih investor nanyanya mau kemana gitu ya. Karena ini akan menjadi step terhadap fokus bisnis ke depannya begitu ya. Nah dari sisi pertumbuhan laba bersih ini seperti apa sih Pak? Pertumbuhan laba bersih, kemudian dari tahun ke tahun begitu kan. Ini juga yang akan menjadi prospektif biasanya ya para investor untuk bisa membeli saham ini sekarang. Karena memang dari kinerjanya nih sangat-sangat menarik di si Blast ini. Betul. Betul sekali Pak. Jadi memang yang kita targetkan itu tiap tahun memang kita ada
kenaikan laba bersih ya, dan itu adalah double digit, bahkan yang 3 tahun terakhir kita 42% ya di kenaikan laba bersih. Jadi ya mungkin ini salah satu yang menarik bagi investor bahwa kita ini memang terus continue growth. Tiap tahun kita harus growth supaya memang itu juga bisa kita terus akan expand di sekian tempat yang lain. Targetnya sampai dengan tahun ini seperti apa nih Pak Henry? Untuk pertumbuhan sendiri yang akan dicapai sampai dengan penghujung 2024? Ya, kita growth kurang lebih di atas 30. Di atas 30% ya. Nah, tantangan utama yang dihadapi oleh Blast sendiri untuk jalanin bisnisnya, industrinya, ini apa sih sebenarnya yang paling besar yang cukup menjadi salah satu challenge untuk industri bata ringan ini di Indonesia? Nilai tukar misalnya dolar atau daya beli kita turun, atau misalnya kayak beberapa pembangunan tertunda gitu kan. Ini kan apalagi yang sudah menggunakan bata ringan gitu ya, atau mungkin kayak kondisi ekonomi yang uncertainties gitu ya, kayak suku bunga gitu untuk mendapatkan pembiayaan tentunya ya. Ini seperti apa nih Pak Henry? Ya, kebetulan memang kita ini sekian material itu hampir semuanya dari lokal ya, jadi kita tidak terpengaruh dolar dan kita juga tidak ekspor. Sebenarnya yang bagi kita itu bukan hambatan, tapi mungkin tantangan ya yang kita jalankan itu lebih karena edukasi penggunaan bata ringan dibanding bata merah. Itu yang kita sadari di sekian daerah-daerah itu masih belum terbiasa. Jadi memang kita tuh terus edukasi mereka penggunaan, training tukang, training bakal layak ini yang di desa-desa itu supaya mereka tuh tahu ini loh gunanya bata ringan, ini loh kelebihannya bata ringan. Itu yang menjadi tantangan kita, dan itu kayaknya nggak mungkin selesai karena luas Indonesia ini luas sekali. Jawa pun luas sekali. Kita nggak bisa ngomong Jawa ini Jakarta atau Surabaya, tapi banyak di desa tuh orang belum tahu. Jadi itu yang tantangan kita untuk terus nggak ada habisnya, tetap rajin untuk edukasi. Jadi masuk ke pasarnya sekaligus mengedukasi gitu. Betul ya, sekali, kelebihan dari penggunaan. Kita create marketnya, bukan cuma di collect aja ya. Create market dengan orang nggak tahu jadi tahu, setelah tahu jadi pakai. Setelah pakai ya nanti lanjut. Blast ini nanti ke depan akan ada rencana buat inovasi produk kah? Apalagi mungkin yang pembaruan apalagi begitu ya, khususnya untuk pembangunan, untuk properti nih Pak Henry? Ya ada, kita juga ada lagi develop untuk bikin lini produksi untuk panel lantai. Jadi sebenarnya panel lantai ini juga bagian dari teknologi yang baru sekarang. Orang nggak perlu ngecor ya, nggak perlu pakai itu, langsung tinggal ditempel aja. Itu juga bagian dari kita, pengembangannya kita ke depan. Ini akan dilakukan di tahun ini setelah pasca IPO? Tahun ini juga, iya. Tahun ini juga kita akan jalankan lini produksi untuk panel lantai. Waduh, ini makin canggih kayak ke depan ya, makin modern ini, apalagi kalau bisa dijangkau seluruh Indonesia nih Pak Henry ya catatannya ya. Nah ini seperti apa untuk concerns-nya ya, biasa kita selalu tanya concerns perusahaan juga terhadap environmental, social, governance gitu ya, care terhadap lingkungan, ini seperti apa di Blast? Ya, kebetulan kita mungkin di 2 tahun terakhir itu kita sebagai bata ringan pertama yang memperoleh sertifikat Green Label. Di mana Green Label ini kan memang juga sangat concern terhadap lingkungan, terhadap ini ya, terhadap sekitar segala ya itu. Termasuk juga kita menggunakan water treatment system. Jadi air pembuangan dari pabrik kita produksi itu kita akan pakai lagi. Yang belum kita rilis, kedepannya kita lagi ini siapkan untuk solar panel di pabrik, jadi juga supaya mengurangi pemakaian listrik yang sekarang kita pakai. Oh berarti pergeseran menuju ke green dan clean energy itu juga sudah dilakukan oleh Blast ya sampai dengan saat ini ya. Oke, apa kira-kira exposure yang akan mungkin disiapkan begitu ya oleh Blast sendiri untuk bisa bersaing juga strateginya untuk perusahaan bata ringan di domestik, kemudian juga mungkin nanti ada bisa menjamah ke luar gitu ya, atau mungkin saya belum dengar, tapi biasanya persaingan terhadap produk itu nanti munculnya produk-produk asing dari luar yang kemudian bisa masuk ke pasar kita. Ini kan harus dipersiapkan juga nih oleh Blast gitu ya, sebagai salah satu pemain di bata ringan yang punya quality yang juga akan merambah pasar di Indonesia. Ini seperti apa nih Pak? Ya,
Yang kita tidak pernah habis lakukan adalah kita itu tiap tahun dan tiap waktu itu tidak pernah berhenti belajar ya. Jadi kita ini tidak pernah merasa kita yang paling hebat, walaupun sekarang kita ini sudah IPO, kita market share paling besar, tapi kita tetap belajar. Dan belajar ini kan tidak dihalangi dengan waktu maupun tempat ya. Jadi yang kita lakukan sekarang ini kita belajar terus teknologi yang baru. Ada teknologi yang baru kita update, teknologi yang baru kita update, mesin ada yang baru kita update. Termasuk juga penggunaan bahan baku kita terus update terus. Ada bahan baku sekitar enggak yang bisa lebih kompetitif, lebih murah kita pakai terus. Jadi kita tidak akan pernah berhenti sebenarnya. Sebenarnya kuncinya ya gimana menghadapi ke depan ya. Bagi kita ya, kita jangan pernah berhenti belajar, jangan berhenti untuk berinovasi, karena hanya itu yang bikin kita tetap tumbuh. Karena tren di global sebenarnya penggunaan baterai ringan ini lumayan juga cukup banyak digunakan begitu untuk pembangunan di luar negeri sebenarnya, beberapa sudah menggunakan. Nah, exposure untuk para pemegang saham, Pak Henry, seperti apa nih yang sudah mempercayakan dan percaya terhadap Blast dan kinerjanya ke depan? Ya. Terima kasih atas ini sekian investor yang juga percaya dengan perusahaan kita. Semoga kita juga tetap mendapat kontrol dari Anda sekalian bahwa kita memang harus tumbuh dan berkembang terus.